Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kami yang pertama adalah Rizky Novita Maulina, yang kedua adalah Anggita Putri Prayoga, dan yang ketiga adalah Elok Rojiatut Tawida Putriana Dewi. Topik pembahasan kita kali ini adalah evaluasi kemampuan menyimak dan evaluasi kemampuan berbicara. Yang pertama adalah menyimak. Pengertian menyimak adalah mendengarkan serta memperhatikan baik-baik apa yang dibaca atau diucapkan oleh si pembicara, serta menangkap dan memahami isi makna. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang cukup kompleks karena dapat menimbulkan berbagai proses menyimak dalam saat yang sama. Pada saat kita menyimak, mendengarkan bunyi berbahasa, pada saat itu pula mentalnya aktif bekerja, mencoba memahami, menafsirkan apa yang disampaikan pembicara, dan pada saat itu ia harus menerima respon. Berikut ini adalah teknik evaluasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana atau berupa fonem, nama sesuatu, jumlah, keadaan sesuatu, peristiwa, dan lain-lain. Yang kedua adalah menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian sesuatu peristiwa, benda, keadaan, sebab akibat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menyebutkan atau menuliskan kembali suatu hal, bisa berupa kelahiran, pengalaman berbahasa, kawan-kawan, dan lain-lain. Yang keempat adalah menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita. Yang kelima adalah menyimpulkan suatu percakapan. Yang keenam adalah menjawab suatu pertanyaan dari suatu soal, bisa objektif, esai berstruktural, atau esai bebas. Yang ketujuh menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari sebuah cerita. Yang kedelapan adalah memperbaiki ucapan-ucapan yang salah atau tidak sesuai. Berikutnya adalah sasaran dalam tes menyimak. Kemampuan peserta tes dalam memahami wacana yang dikomunikasikan secara lisan oleh pembicara atau dengan media audiovisual, pemahamannya mengacu pada pemahaman umum seperti topik yang akan dibahas oleh pembicara. Berikutnya adalah aspek-aspek yang diukur dalam tes menyimak. Aspek-aspek yang diukur dalam tes menyimak adalah hal-hal yang menjadi indikator keberhasilan menyimak. Adapun faktor keberhasilan menyimak berupa bunyi-bunyi bahasa, makna kata, dan pemahaman kalimat. Ada lagi faktor non-kebahasaan berupa pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, di dalam isi pesan terdapat unsur sosial budaya yang harus dipahami oleh penyimak. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. Berbicara sudah barang tentu erat berhubungan dengan perkembangan kosakata yang diperoleh oleh sang anak melalui kegiatan menyimak dan membaca. Teknik evaluasi yang dapat digunakan dipaparkan berikut. 1. Mengucapkan huruf, nama, keadaan dalam bahasa target. Yang kedua, menceritakan kembali dialog, cerita, peristiwa yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, menceritakan gambar. Yang keempat, melakukan wawancara. 5. Menyampaikan pengalaman, peristiwa, atau ilmu pengetahuan secara lisan. Yang keenam, menjawab pertanyaan sederhana dan kompleks. Yang ketujuh, bermain peran. Bentuk-bentuk evaluasi tes kemampuan berbicara. Pertama, membaca keras. Sasaran utamanya adalah agar siswa memiliki kemampuan melafalkan bunyi-bunyi atau ujaran bahasa sasaran dengan lancar, fasih, dan dengan intonasi yang tepat. Yang kedua, bercerita melalui gambar. Gambar peta dan diagram dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara. Untuk mengungkapkan kemampuan berbicara siswa, gambar dapat dijadikan rangsangan pembicaraan yang baik. Yang ketiga, menceritakan kembali kegiatan. Menceritakan kembali sebagai salah satu bentuk tes kemampuan berbicara dilakukan dengan cara atau memperdengarkan wacana baik secara langsung maupun melalui media. Yang
Keempat, berbicara atau bercerita bebas, yaitu suatu kegiatan atau tes kemampuan berbicara yang menuntut siswa untuk menceritakan topik-topik tertentu secara bebas. Yang kelima, wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan oleh seorang penguji. Seorang penguji hendaknya menciptakan suasana yang kondusif agar siswa merasa tenang dan bebas dan tidak merasa tertekan. Semua hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih materi wawancara adalah berkaitan dengan materi tersebut dengan kurikulum dari isi buku yang sudah dipelajari oleh siswa. Yang keenam adalah pidato. Dalam konteks pengajaran atau penyelenggaraan teks berbicara, tugas pidato dapat berwujud permainan simulasi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah diskusi. Diskusi selain sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa dalam berargumentasi juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara. Dalam diskusi, siswa diminta mengemukakan dan mempertahankan pendapat, ide, dan pikiran yang mereka luapkan atau orang lain secara kritis dan logis.